Kamis 4 Juni 2020. Jadi pertama kalinya merasakan new normal life di Jakarta. Lalu, bagaimanakah penampakan situasi KRL edisi new normal saat ini? Inilah diary new normal pertamaku sebagai seorang anchor anak kereta di Jakarta. Setelah sekian lama, inilah pertama kalinya kembali menginjakan kaki di stasiun KRL setiap pagi hari. Dan dapat kita lihat bahwa garis tanda jarak sudah terpasang di dalam stasiun KRL dan bahkan di sepanjang peron, yang mana bertujuan untuk mengatur jarak antar penumpang. Ini adalah merupakan situasi yang tidak pernah terjadi selama kehidupan kita yang normal sebelumnya, karena ini termasuk sepi dan tidak ramai seperti biasanya. Dari dalam kereta juga menunjukkan bahwa protokol new normal sudah diterapkan. Dapat kita lihat bahwa tempat duduk sudah diberikan tanda untuk kapasitas yang tadi itu sampai 8 orang hanya boleh ditempati oleh 4 orang, dan bahkan untuk tempat yang berdiri pun sudah ditandai dengan garis jarak aman. Pada tempat tunggu di peron-peron stasiun pun dapat kita lihat bahwa sudah ditandai dengan batas jarak aman, dan terlihat juga mayoritas penumpang sudah menggunakan masker sesuai dengan protokol yang dianjurkan. Kondisinya pun masih terlihat sepi dan para penumpang berusaha untuk menjaga jarak antara satu sama yang lain, dan bahkan di stasiun pun sudah disediakan tempat pencucian tangan. Ini adalah kondisi pagi hari ketika berangkat kerja. Lalu nanti kita akan saksikan bagaimana kondisi ketika di sore hari. Apakah kondisinya masih sepi di pagi hari atau justru akan lebih ramai? Ini adalah tampilan stasiun Tanah Abang terbaru yang saya sendiri juga baru pertama kali melihat setelah 2,5 bulan di PSBB. Kita lihat untuk transportasi umum sudah disediakan tempat sehingga terlihat sudah cukup rapi. Dan saya ingin sampaikan kalau untuk jumlah penumpang di dalam angkot itu masih full dan tidak ada penerapan physical distancing. Namun penumpang terlihat memang menggunakan masker yang lengkap. Sebelum masuk ke kantor pun protokol kesehatan untuk melakukan pengecekan suhu sudah diterapkan. Ini juga merupakan suatu dukungan atau kerjasama dari perusahaan terhadap anjuran yang sudah diberikan. Dan ini adalah kondisi di sore hari. Walaupun terjadi antrian, tapi atas bantuan dari petugas, garis jaga jarak pun diterapkan. Para aparat pun turut serta membantu dalam pengkondisian jaga jarak antar tiap individu, karena tidak dipungkiri keegoisan tiap individu masih tetap ada. Disinilah peran dari petugas dan para aparat yang membantu agar semua dapat terlaksana sesuai dengan protokol.
Dari dalam peron pun, para petugas dan aparat benar-benar tegas untuk mengatur dan menginstruksikan kepada para penumpang agar tidak terjadi penumpukan. Jadi semua diarahkan untuk berdiri di garis-garis yang sudah ditentukan agar penumpukan tidak terjadi. Dari dalam kereta pun petugas nggak berhenti untuk mengingatkan para penumpang jika memang mereka berdiri di tempat yang terlalu berdempetan. Jadi kurang lebihnya begitulah kondisi dari transportasi KRL di tengah kondisi new normal ini. Semua penumpang sudah menggunakan masker sesuai dengan anjuran, dan atas bantuan para petugas pun penerapan jaga jarak bisa teratasi. Memang secara individu kita harus bisa menahan keegoisan masing-masing, karena memang wabah ini belum selesai. Kita masih harus berdampingan. Kita juga harus menghidupkan perekonomian kita kembali. Operasional perusahaan harus bergerak kembali. Jadi ayo kita bekerja sama kembali, ikuti anjuran dan protokol yang ada. Butuh waktu memang untuk merekatkan kembali piring yang sudah pecah. Tapi optimislah, dengan kerjasama kita pasti bisa. Introspeksi diri sendiri dulu. Jangan hanya bersikeras mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Sampai jumpa.